Halo pejuang Kaigo. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi ujian Kaigo Bahasa Indonesia. Ini materi yang pernah keluar di ujian saya di tahun 2021. Langsung kita mulai aja ya. Yang pertama ada jenis layanan perawatan lansia. Jadi ada 3 jenis layanan perawatan lansia. Yang pertama ada layanan kunjungan, yang kedua ada layanan ambulatori, yang ketiga ada layanan inap. Nah, layanan kunjungan ini menyediakan layanan kepada pengguna dengan berkunjung ke rumah pengguna. Salah satu jenis layanannya adalah perawatan lansia kunjungan atau home health service. Yang kedua ada layanan ambulatori, menyediakan layanan kepada pengguna di fasilitas perawatan lansia pada siang hari. Contohnya yaitu day service. Yang ketiga ada layanan inap. Jadi menyediakan layanan kepada pengguna di fasilitas perawatan lansia. Salah satu jenis layanannya adalah fasilitas kesejahteraan perawatan lansia atau panti breda perawatan khusus. Nah, ini contohnya ya. Jadi layanan kunjungan itu seperti kita sebagai Kaigoshanya datang ke rumah lansia. Sedangkan layanan ambulatori itu biasanya pagi hari lansianya dijemput untuk ke panti lansia, kemudian sore beliaunya pulang ke rumah. Untuk layanan inap berarti 24 jam lansia tersebut berada di panti lansia. Untuk soal saya yang pernah keluar kemarin itu kayak manakah pernyataan yang benar di bawah ini? Misal, day service adalah salah satu layanan kunjungan. Kemudian, home health service adalah salah satu layanan kunjungan, seperti itu. Materi kedua, prinsip mekanika tubuh. Pemanfaatan prinsip mekanika tubuh. Dalam perawatan lansia untuk berpindah, perlu diperhatikan tentang keselamatan pengguna dan bagaimana mengurangi beban staf perawat lansia. Mekanika tubuh adalah mekanisme gerakan tubuh yang terjadi karena kerjasama antara rangka dan otot. Dengan menggunakan prinsip mekanika tubuh, staf perawat lansia dapat melakukan perawatan lansia secara aman dengan sedikit tenaga. Jadi, misal kita memindahkan pasien dari bedo ke kuruma isu. Gimana caranya agar keselamatan pasien tetap terjaga dan tenaga yang kita keluarkan tidak banyak. Ini jenis pemanfaatan prinsip mekanika tubuh ya. Yang pertama ada memperlebar landasan penopang untuk merendahkan posisi pusat berat. Memperlebar landasan penopang dengan menggunakan tongkat akan menjadikan posisi pengguna lebih stabil. Kemudian, mendekatkan pusat berat ke sisi yang mendapatkan perawatan lansia. Posisi yang lebih dekat memungkinkan Anda melakukan perawatan lansia dengan sedikit tenaga. Menggunakan grup otot yang lebih besar seperti otot paha. Jadi yang di sebelah kiri menggunakan grup otot yang besar di bagian betis dan pantat. Kemudian sebelah kanan itu tidak boleh dilakukan. Mengangkat hanya dengan otot punggung bawah dengan persendian lutut tetap teregang. Kenapa kok tidak boleh digunakan untuk yang sebelah kanan? Ini akan menjadikan punggung minasang akan sakit. Kemudian memperkecil bentuk tubuh pengguna. Dengan memperkecil bentuk tubuh pengguna, itu akan memudahkan kita untuk memindahkan pasien dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian mengupayakan untuk menarik pengguna mendekati Anda ketimbang mendorongnya. Menarik akan memperkecil gesekan. Selanjutnya, pemindahan pusat berat sebisa mungkin dilakukan secara datar. Anda bisa menggerakkan dengan mudah jika menggunakan seluruh tubuh.
Yang ketujuh, mengarahkan kaki ke arah berpindah tanpa memuntir tubuh. Beban pada pinggang akan bertambah jika Anda memuntir tubuh. Jadi, posisi kaki kita itu mengarah ke barang, kemudian ke arah berpindahnya. Misal ini barangnya, kita akan pindahkan ke sini. Posisi kaki kita pertamanya ke sini, kemudian berpindah ke arah sini. Jadi yang memutar itu tidak hanya bagian atasnya saja, badan bagian atas, tetapi badan bagian atas dan badan bagian bawah juga. Kemudian yang 8, menggunakan prinsip tuas. Buat titik tumpu untuk mengubah tenaga kecil menjadi besar. Materi berikutnya ada penyakit menular dan langkah penanganannya. Yang pertama, kita pelajari mengenai pengetahuan dasar terkait penyakit menular. Apa sih penyakit menular itu? Penyakit menular adalah penyakit yang timbul ketika patogen memasuki tubuh dan menyebabkan berbagai gejala. Pengguna mengalami kondisi daya tubuh yang lemah. Pengguna yang hidup berkelompok rentan terhadap penyakit menular. Tiap-tiap staf perawat lansia perlu memiliki pengetahuan tentang penyakit menular. Nah, misalnya ada seorang lansia, daya tahan tubuh yang lemah mengakibatkan pengguna rentan terhadap penyakit menular. Sedangkan jika lansia atau pengguna tersebut sehat, ia tidak akan mudah terkena penyakit menular. Jenis-jenis patogen atau penyebab penyakit antara lain ada virus, bakteri, jamur, dan parasit. Perspektif observasi. Dalam langkah penanganan penyakit menular, penting untuk melakukan observasi terhadap pengguna. Jika terlihat adanya gejala seperti demam, muntah, diare, sakit perut, ruam, dan air muka pucat yang merupakan hal-hal yang diobservasi, penting untuk melaporkannya kepada tenaga profesional medis. Misalnya, Yamada-san hari ini muntah 1 kali. Kita melaporkan ke tenaga profesional medis. Kalau di shiatsu saya, pertama kali kita laporkan ke Rida. Kemudian Rida akan menyampaikan ke Kanggosha. Kemudian ada 3 elemen penyakit menular dan prinsip pemutusannya. 3 elemen penyakit menular yaitu ada sumber infeksi, jalur infeksi, dan inang. Penyakit menular terjadi dengan terhubungnya 3 elemen tersebut. Gimana sih langkah penanganan penyakit menular? Jadi prinsip langkah penanganan penyakit menular adalah memutus mata rantainya. Caranya dengan yang pertama, menghilangkan sumber infeksi. Kemudian yang kedua, memutus jalur infeksi. Dan yang ketiga, meningkatkan daya tahan tubuh inang atau manusia. Dasar pengendalian penyakit menular mencakup 3 hal. Yang pertama, tidak membawa masuk. Yang kedua, tidak membawa keluar. Dan yang ketiga, tidak menyebarkan. Jenis jalur infeksi. Ada infeksi droplet seperti influenza, infeksi udara seperti tuberkulosis dan campak, dan infeksi kontak seperti norovirus. Jenis sumber infeksi. Ada darah, kemudian cairan tubuh seperti saliva, ingus, dan ekskreta seperti muntahan, urin, feses.
Kewaspadaan standar. Dasar pemikiran dari kewaspadaan standar adalah seluruh darah, cairan tubuh, sekreta, ekskreta, luka, kulit, mukosa, dan lain-lain dari pasien harus diperlakukan sebagai sesuatu yang berisiko infeksi. Staf perawat lansia tidak diperkenankan untuk menyentuh darah, cairan tubuh, ekskreta, dan sebagainya dengan tangan polos. Selalu gunakan sarung tangan ketika melakukan perawatan lansia. Contoh benda yang digunakan. Ada sarung tangan, celemek plastik, dan masker. Sebagai pengingat, cucilah tangan sekalipun Anda memakai sarung tangan. Gimana cara menggunakan masker yang benar? Jadi penggunaan masker yang benar itu masker menutupi dari hidung sampai dagu. Biasanya soal-soal yang memungkinkan untuk keluar yaitu seperti bagaimanakah pemanfaatan prinsip mekanika tubuh yang benar. Kemudian yang biasanya mungkin untuk keluar, dasar pengendalian penyakit menular mencakup apa? Tentang 3 elemen penyakit menular dan prinsip pemutusannya juga kadang bisa keluar. Kalau dari soal saya yang kemarin, itu lebih banyak pernyataan soalnya. Manakah di bawah ini yang benar? Jadi segitu aja dulu untuk part pertama ini. Tunggu part kedua ya. Kita dekiru ya.